Setelah berdiskusi, David, Apresiasi aktivis Mel, gereja, karena biasanya akhirnya Kristen itu bersahadat. nggak mau ditanya, ini mau ditanya ya. Iya, mana tepuk tangannya? Oke. Tepuk tangan ini. Nah gitu dong, kenapa Edis kalah sama David? David punya nyali ini untuk naik dan kita diskusi ya. Saya sudah tawarkan Anda bertanya, tapi Anda maunya ditanya, ini luar biasa. David menyembah Yesus sebagai Allah dalam iman, dalam Bible. Itu kan disebut Yesus adalah Allah gitu kan. Yang menyuruh David menyembah Yesus sebagai Allah itu siapa? Sebenarnya sih dengan ajaran Tuhan Yesus sih Bang. Oke David, mohon maaf, Anda sangat baik, sangat santun. Saya kasih contoh nih. Misalnya kan kami nih umat Islam. Bang Nandar kenapa nyembah Allah? Dasarnya apa? Siapa yang memerintahkan? Saya jawabannya mudah, orang Islam jawabannya mudah. Yang memerintahkan kami menyembah Allah adalah Allah itu sendiri. Dasarnya mana? Quran surat Toha ayat ke-14. Quran surat Toha itu Quran surat ke-20 ya, ayat ke-14. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain daripada aku. Fa'budni, beribadah itu hanya kepadaku. Wa aqimis sholah, dirikanlah sholat, li dzikri, untuk mengingat aku. Jadi kalau umat Islam ditanya kenapa kau menyembah Allah, Allah sendiri yang nyuruh. Begitu juga Yahudi. Kenapa Yahudi itu menyembah Allah? Karena Allah sendiri yang perintahkan. Di mana? Keluaran 24 ayat ke-1. Ya, Allah berfirman, "Fehistahafite merahok, sembahlah aku dari jauh." Tuhan Yahudi minta disembah, Tuhannya Islam minta disembah karena Tuhannya sama. Nah, Anda menyembah Yesus sebagai Allah, siapa yang memerintahkan? Coba. Menurut yang tertulis, ya Tuhan Yesus sendiri, Bang. Di mana ayatnya David? Karena kami itu kan Bang kan kalau Udah gini aja David, saya nggak mau. David, saya nggak mau Anda saya tanya. Anda aja yang bertanya sama saya. Karena mohon maaf ya, saya ini nggak mau mempermalukan orang yang nggak ngerti Bible. Udah Anda tanya sama saya. Anda tanya Islam kepada saya boleh, tanya Bible kepada saya bolehkan. Siap Bang. Yang itu Nabi Isa itu sama seperti Yesus enggak Bang? Karena kan lahirnya beda, tempat tinggalnya beda, dan apanya pun beda kan Bang. Ya sebentar Pak David. David tenang aja David. Saya bukan artis, saya bukan public figure, saya bukan penghujat. David jangan memandang saya seperti serigala atau harimau. Tenang. Anggap saya adikmu. Nyimak dan saya menangkap pertanyaan Anda, apakah Nabi Isa dengan Yesua itu sama? Sama. Pribadinya sama. Dalam bahasa Ibraninya Yesua Hamasyah, dalam bahasa Yunaninya Iso Kristo, dalam bahasa Aramaiknya De Iso Mesiho, dalam bahasa Arabnya Isa Al-Masih. Sosok yang sama, tetapi tiga agama mempunyai perspektif yang berbeda. Kalau menurut umat Islam, De Iso Mesiho, Yesua Hamasyah adalah Nabi yang disebut Isa Al-Masih. Nabi, Rasulullah, hamba Allah, dan Rasul Ulul Azmi. Dalam Islam itu ada Rasul yang paling utama daripada Rasul-Rasul yang lain. Maksudnya tingkat cobaannya, yaitu yang pertama Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Ini Rasul Ulul Azmi. Dan salah satunya adalah Yesua Hamasyah atau De Iso Mesiho atau Isa Al-Masih. Jadi sama. Nah, kalau dalam pandangan Yahudi, Isa Al-Masih itu adalah bukan Nabi, bukan Mesias, bukan Tuhan, bukan firman yang jelma jadi manusia. Jadi antara Islam dan Yahudi berbeda pandangannya. Kalau menurut Islam Yesus Nabi, Yesus adalah utusan Allah. Kalau menurut Yahudi dia bukanlah Nabi, dia bukanlah Al-Masih, dia bukanlah firman. Kalau menurut Kristen, Yesus adalah firman yang hidup. Yesus adalah Allah Bapa. Yesus adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Sosoknya sama, tetapi perspektifnya bisa berbeda tiga agama. Kalau Islam memuliakan Yesus, kalau Kristen oper terhadap Yesus.
Kalau Islam itu menyebut Yesus sebagai nabi, sebagai utusan, sebagai hamba Allah, sebagai sosok yang suci. Tapi Kristen menuhankan Yesus. Jadi 3 agama saja berbeda perspektifnya, tapi oknumnya sama. Begitu Bang David. Apalagi pertanyaan, udah Anda nanya aja. Atau mau saya kasih tahu bocorannya? Nih saya kasih tahu bocoran pertanyaan saya. Di dalam Bible tidak pernah ada yang memerintahkan menyembah Yesus. Nggak ada. Bahkan Yesus sendiri tidak pernah meminta untuk disembah. Tetapi kalau pertanyaannya saya balik, Yesus menyuruh kita menyembah siapa? Yesus menyuruh kita menyembah Allah. Matius 4 ayat ke-10 dalam bahasa Ibraninya, Payomer Yehoshua Hamasiyah ibdu et Allah. Sembahlah hanya kepada Allah. Markus 12:29, Payomer Yehoshua Yeshua Hamasiyah ana harishonah Shema Yisrael Allah Elohenu Allah Ehad. Dengarkanlah wahai orang Israel, Tuhan kita adalah Allah, Allah yang Maha Esa. Sembahlah hanya kepada Allah. Kalau ditanya Yesus memerintahkan menyembah siapa, jawabannya sama, menyembah Allah. Quran surat Al-Maidah ayat 72, Yesus menyuruh menyembah Allah. Dalam Injil Yesus menyuruh menyembah Allah. Jadi kalau ditanya Yesus memerintahkan menyembah siapa, ada jawabannya, menyembah Allah. Kalau dibalik, Kristen menyembah Yesus sebagai Allah, siapa yang merintahkan? Gak ada perintahnya. Nah, Rasul Paulus 1 Korintus 4 ayat ke-6, jangan melampaui atas apa yang tertulis. Yang tertulis menyembah Allah, ya kita harus menyembah Allah. Gitu. Kalau Anda cinta Yesus, saya katakan I love you full Yesus, aku cinta Yesus sepenuhnya. But tetapi I love you Prophet Muhammad SAW more. Wah, adalah bener tuh bahasa Inggrisnya tuh. Oke Bang, kan gini Bang, kalau Kristen itu kan menyembah Yesus itu kan Bang, dan kami juga menyembah Allah Bang, melewati anaknya yang tunggal. Gitu Yesus Bang. Allah atau bukan? Sebenarnya dia itu sebagai Tuhan sih Bang, karena kan dia di kan. mana? Di mana Yesus sebagai Tuhan? Di mana? Tunggu ya Bang, cari Ya, boleh, ayatnya boleh. Saya kasih tahu Yohanes 13 ayat 13 tuh. Daripada abang nyari, saya kasih tahu malahan. Coba Bang buka Yohanes 13. Tunggu ya Bang. Iya, saya kasih tahu malahan abang. Yohanes 13. Ya, Yesus adalah Tuhan. Yohanes 13. Bang, bacakan aja Bang. Ya, jadi yang Anda maksud mungkin Yohanes 13. Ya, saya tunjukkan. Yohanes 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memanglah aku guru dan Tuhan. Ini ayatnya, dalilnya. Kalau ditanya orang, di mana Yesus Tuhan? Ini dalilnya, Bang. Cuma ini ada masalah, Bang. Masalahnya di mana? Kalau kita melihat bahasa sehari-hari Yesus, yaitu bahasa Ibrani dan Aramaik, dalam bahasa Aramaiknya, atem, kalian, kor imli, memanggil aku rabai, memanggil aku guru, pe adon. Adon itu bukan Tuhan. Kalau Tuhan itu Elohim, ya. Kalau adon itu junjungan. Kata Yesus, Yahweh, mantap betul. Atem osim, apa yang kau katakan, second anihu, sesungguhnya akuilah, seperti itu, ya. Itu dalam bahasa Ibrani. Kita lihat di dalam bahasa Yunani, di dalam Tectus Receptus. Di dalam bahasa Yunaninya, Yumes ponaitim meho didaskalos. Kalian menyebut aku didaskalos, pengajar. Kai ho kurios. Kurios itu bukan Tuhan, bukan Allah, bukan ilah, tetapi junjungan. Kai kalos legete eimigar. Ini dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Alkitabul Muqaddas atau Pandik, kita lihat versi Pandik. Nah, orang Islam pasti bisa baca. Nah, dalam bahasa Arab, Alkitab yang dipakai oleh orang Syria, oleh orang Arab, pokoknya orang yang pakai bahasa Arab lah. Di sini dikatakan, antum tad'unani, kalian memanggil aku mu'aliman. Mu'alim itu orang berilmu atau guru. Wa sayyidan, sayyid. Jadi dalam bahasa Arab sendiri Yesus dipanggil sayyid. Kalau sayyid itu definisinya bukan Tuhan, Bang. Kalau sayyid itu artinya junjungan. Contoh,
Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhum azmain. Itu Sayyid. Kalau Tuhan dalam bahasa Arab itu ilah. Begitu Bang. Jadi nggak ada Yesus itu dalilnya sebagai Tuhan, itu nggak ada. Apalagi sebagai Allah, itu nggak ada. Jadi kalau abang mau mengikuti dan mencintai Yesus seutuhnya, ikutilah Islam. Yesus juga beragama Islam, Bang. Mau saya tunjukkan Yesus agama Islam. Lukas 6 ayat keempat. Yesus itu beragama Islam. Dalil yang sangat jelas, Yohanes 14 ayat 27. Nih, Yesus beragama Islam. Saya bacakan bahasa Ibraninya. Shalom animash irlahem, kuberikan ajaran Islam kepada kalian. Islam Yesus. Et Islami. Nah, coba tanya Bunda Mila, Bunda Rahma, ya Bunda Melani, pernah enggak mendengar hiduplah secara Islami? Wah, Islami apa artinya? Ini Yesus sudah mengatakan nih, ya, et Islami. Kalau dalam bahasa Ibraninya, et Slomi aninoten lahem, lohe derek sheha olam noten aninoten lahem alna yehat lebavkem fe alira. Kutinggalkan ajaran Islam buat kalian dan kuberikan ajaran Islam kepada kalian. Lohe derek syah olam, apa yang diberikan dunia tidak seperti noten ani noten lahem, tidak seperti yang aku berikan, aku ajarkan kepada kalian. Alna yehat lebavkem fe alira. Jangan sedih, jangan takut, ikutilah ajaran Islam, kata Yesus. Nah, jadi dalam bahasa Ibraninya Islam itu artinya shalom. Nandar itu mah greeting nandar. Kalau greeting dalam bahasa Ibrani bukan et slomi. Kalau greeting dalam bahasa Ibrani shalom alaihem. Evenu shalom alaihem. Evenu shalom shalom salam alaihem. Itu greeting. Kalau dalam bahasa Arabnya assalamualaikum. Tapi kalau et islami itu ajaran. Et slomi itu ajaran. Begitu Bang. Oh. Jadi kalau abang Yesus itu kalau abang macam agama Islam itu, kenapa kami diajari doa Bapak kami, Bang? Oke. Coba doa Bapak kaminya Katolik dan Protestan sama apa enggak? Sebenarnya sama, tapi kalau beda, Katolik Bang. Maaf ya Bang, kalau Katolik itu kan Bang kan, dia itu cuma dipotong aja macam Bapa kami yang di surga, itu kan betul. Dikuduskan namamu, katanya kan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, katanya kan. Ya, terus? Ya memang gitu Bang, kalau Katolik kan nyanyinya kan Bang kan, doanya. Karena aku pun juga menyembah juga. Abang Katolik apa Protestan? Abang Katolik apa Protestan? Aku Protestan Bang, tapi kemarin pernah masuk di Katolik. Cuma jadi abang murtad nih. Ya. Abang murtad dari Katolik pindah ke Protestan. Iya Bang. Makanya tahu jadi, bedanya gimana. Iya, Deposi Maria berarti tahu. Doa novena tahu. Salam Maria tahu. Kalau kita doa novena, Bunda Allah, Bunda Sorgawi, tidak ada yang mustahil bagi Bunda Allah. Ampunilah kami, Bunda Allah, gitu kan? Kabulkanlah permohonan kami, Bunda Allah. Jadi beda memang Katolik dengan Protestan. Beda ya. Oke. Jadi Bapak kami itu justru adalah Islam. Maksudnya begini, di dalam Islam ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Di dalam ajaran doa Bapa kami tidak berdoa kepada Yesus, tetapi berdoanya kepada apa? Bapa kami yang di sorga. Nah, bukan Yesus kami yang di sorga, bukan. Itu ajaran Islam itu. Kalau dalam Islam, ya Allah ya Robbi, Robbana zolamna angkusana wa ilam takbir lana wa tarhamna lanakunana minal khosirin. Jadi coba ada enggak? Sekarang saya tanya nih. Ada enggak di dalam ajaran Bible, Alkitab, wahai Yesus Allah kami, beginilah cara berdoa. Wahai Yesus Allah kami, berikanlah kami makanan hari ini seperti di sorga. Ada enggak kayak gitu? Dikuduskanlah namamu. Ada enggak? Abang Nggak cari ada. sampai tiap. Enggak ada.
Makanya Iya. dia bukan Allah. Bapak kami, yang ada Bapak kami. Kalau di dalam Bapak kami itu, kalau dalam bahasa Ibraninya Yahweh Elohim, kalau dalam Islam Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi Bapak yang disebut dalam Alkitab itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan jangan sebut Tuhan itu punya anak, lam yalid wa lam yulad. Berarti yang disembah, yang kita berdoa itu Bapa yang di sorga. Makanya ada enggak? Ya Yesus Allah kami, jadikanlah kami hari ini seperti hari kemarin, banyak apel, banyak anggur. Enggak ada kan? Coba ajaran Kristen enggak ada. Jadi berdoanya kepada Bapa, bukan kepada Yesus. Kenapa abang berdoa kepada Yesus? Ayo. Tuhan Yesus, tolonglah kami loh. Ini yang di dalam Alkitab ada nggak berdoa kepada Tuhan Yesus? Nggak ada. Sebenarnya kami itu kan bang, kan kalau berdoa itu melewati ada yang tunggal bang, karena kan macam perkataan Yesus kan, akulah Tuhan Allahmu. Di mana? Di mana itu adalah kawak? Abang ngarang nih ya. Enggak bang. Coba di mana? Saya baru tahu nih. Yesus mengatakan, ya akulah Tuhan Allahmu. Di mana itu bang? Ini ahli Bible semua di sini nih. Coba, di mana tuh? Coba abang cari dulu, boleh Google dulu boleh. Keluar nanti bang, payah bang, masuk lagi mah. Nggak apa-apa bang, naik lagi. Abang Google aja kayak tadi tuh. Di mana Yesus mengatakan akulah Tuhan Allahmu? Itu mah dalam Yesaya bang, bukan Yesus itu. Aduh, Keluaran 33 ayat 39 ya kan? Akulah Allah yang maha hidup, tidak ada Tuhan selain daripada aku. Itu mah ya ulangan kayak ulangan 33 ayat 39 ayat 40. Gitu bang. Iya, itu bukan Yesus itu abang mah. Oh, kan diskusi bang, mau nanya gitu Iya, loh, bang. iya nggak apa-apa, makanya saya jelaskan itu bukan Yesus. Ini saya tunjukkan. Nih bang, ini sebetulnya terjemahannya jangan ada padamu ilah lain di hadapanku ya. Dalam bahasa Ibraninya lo yehleha Elohim aharim alfanaya ya kan. Jadi jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Itu kalau dalam bahasa Arabnya la ilaha illallah. La ilaha ilahu, tidak ada Tuhan selain Dia. Itu bukan Yesus. Itu kitabnya Yahudi kalau dibilang Yesus. Coba, kalau berbicara Yesus itu dalam perjanjian baru, minimal gospel. Mana? Bang mau login nggak? Abang sudah murtad dari Katolik masuk ke Protestan. Nanti murtad aja dari Protestan ya, masuk Islam ya. Amin insyaallah ya, saya doakan ya. La ikraha fidin, Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Asyhadu alla ilaha illallah. Oke, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Takbir, David hari Jumat ini sudah menjadi seorang Muslim. Alhamdulillah. Terima kasih juga ya. Alhamdulillah. Logikanya nyampe.